Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah pada kaum Madian. Siapakah kaum Madian? Menurut catatan sejarah, kaum Madian adalah orang-orang pedagang. Kaum Madian itu mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cara mereka berdagang tidak sesuai syariat Islam karena penuh kecurangan dalam meraih keuntungan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk berdakwah, mengajak kaum Madian menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, melarang mengurangi takaran timbangan dalam jual beli, melarang melakukan pembajakan, dan melarang perbuatan buruk lainnya. Kisah kaum Nabi Syuaib alaihissalam salah satunya dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85. Dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Nabi Syuaib alaihissalam terus berdakwah walau pengikutnya hanya sedikit yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak gentar dalam berdakwah. Bahkan ada dari mereka yang mencoba menghalangi Nabi Syuaib alaihissalam dalam berdakwah dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak mau meninggalkan jual beli yang curang. Hingga akhirnya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sebuah awan tebal menggantung di atas wilayah Madian. Mereka menyangka bahwa mereka diberkahi dengan hujan rahmat, akan tetapi mereka salah. Sembaran petir dan percikan api muncul sementara bumi di bawah kaki mereka turut bergoyang dengan kuat lalu membinasakan mereka. Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya selamat dari balasan Allah Subhanahu wa taala itu. Begitulah kisah kaum Madian yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau meninggalkan praktik curang dalam jual beli. Selanjutnya, marilah kita simak video berikut ini. Berikut ini adalah sebuah cerita Islami yang berisi mengenai cerita Nabi Syuaib. Lengkapnya adalah Syuaib bin Mikil bin Yasjir bin Madian bin Ibrahim. Ia merupakan salah satu nabi utusan Allah yang berdakwah pada suatu kaum yang gemar berbuat kecurangan, berbuat licik, tidak jujur, dan tidak adil. Salah satu contohnya adalah mereka gemar mengurangi timbangan dalam praktek jual beli. Nabi Syuaib merupakan salah satu nabi yang masih keturunan dari Nabi Lut alaihissalam dari pihak perempuan. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di negeri yang bernama Madian, suatu negeri yang lokasinya dekat berbatasan negeri Syam atau Palestina. Penduduk di negeri itu telah lama meninggalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelumnya dan lupa menjalankan perintah-perintah agama yang semestinya mereka jalankan. Jadi untuk itulah Nabi Syuaib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah dan jangan melakukan perbuatan kemaksiatan seperti mencuri, menipu, berdusta, dan lain sebagainya. Ini seperti yang tertulis di Al-Quran yang artinya, "Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Ia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman." Seruan Nabi Syuaib alaihissalam tersebut kepada kaumnya sedikit pun tidak mereka turuti. Mereka beranggapan bahwa mereka yang benar, sedangkan Nabi Syuaib dianggap sebagai orang yang menyebabkan huru-hara dan kegaduhan. Namun, Nabi Syuaib tidak pernah putus asa, malah ia semakin semangat untuk terus mengajarkan dan mendidik mereka. Setelah memberi penjelasan mengenai masalah tauhid secara langsung,
Nabi Syu'aib alaihissalam berdalih ke masalah muamalah kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan kejujuran dan keadilan. Hal yang terkenal pada penduduk Madian adalah mereka sering mengurangi takaran timbangan dan mereka tidak memberi hak-hak manusia yang semestinya mereka dapatkan. Masyarakat Madian ketika menganggap bahwa mengurangi bobot timbangan merupakan salah satu bentuk kepandaian atau keahlian dalam perdagangan, serta bentuk kelicikan dalam mengambil dan membeli. Lalu datanglah Nabi Syu'aib kepada mereka untuk mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan termasuk sebagai pencurian. Nabi Syu'aib alaihissalam memberitahu kepada mereka bahwa ia khawatir jika mereka meneruskan perbuatan curang tersebut, maka mereka akan mendapatkan azab yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu seperti yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. Dan Syu'aib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Nabi Syu'aib alaihissalam meneruskan misi dakwahnya. Ia mengulangi nasihatnya sampai beberapa kali pada kaumnya dengan cara yang baik dan mengajak ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Ia menghimbau kepada kaumnya untuk menegakkan timbangan dengan keadilan dan kebenaran dan mengingatkan mereka agar jangan merampas hak-hak orang lain, bukan hanya dalam jual beli saja, namun juga perbuatan lainnya. Ia memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Itulah seruan agama tauhid dan akidah tauhid. Kejujuran dan keadilan selalu ia suarakan. Dengan cara seperti itu, Nabi utusan Allah itu menjelaskan kepada kaumnya bahwa persoalan yang mereka hadapi merupakan persoalan yang begitu penting dan sangat serius, bahkan sangat berat. Ia memberitahu bahwa akibat yang bakal mereka terima jika mereka terus berbuat kerusakan, maka akan ditimpakan azab yang tidak bisa mereka hindari. Kemudian ia berhenti berbicara, kemudian kaumnya bergantian untuk mulai membuka pembicaraan seperti yang tercantum dalam surat Al-Quran di bawah ini. Mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sangat penyantun lagi berakal." Para penduduk Madian yang kafir, mereka biasa merampok dan menyembah Al-Aikah, yang merupakan pohon dari Al-Aikah yang dikelilingi oleh dahan-dahan yang berputar di sekelilingnya. Mereka termasuk orang-orang yang menjamin hubungan sesama manusia dengan cara-cara yang sangat keji. Mereka suka mengurangi timbangan, mereka mengambil yang lebih darinya, dan tidak menghiraukan kekurangannya. Seruan Nabi Syu'aib alaihissalam ditentang keras oleh mereka. Mereka menantang Nabi Syu'aib dengan berkata, "Cobalah engkau turunkan siksa itu sekarang juga kepada kami, jika memang engkau benar dalam kata-katamu itu." Permintaan mereka langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab hawa yang panas terik membakar kulit sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Itulah siksa dari Allah yang bisa langsung ditimpakan kepada mereka. Kemudian Nabi Syu'aib beserta orang-orang yang beriman hijrah ke negeri lain, yaitu Aikah, yang merupakan nama salah satu dusun yang letaknya tidak jauh dari Madian. Di dusun itu ternyata masyarakatnya tidak berbeda jauh dengan masyarakat Madian. Mereka juga merupakan masyarakat yang membangkang dan mendurhakai Allah. Nabi utusan Allah Syu'aib tentu tidak bosan-bosannya mengajak mereka untuk menyembah Allah yang menciptakan mereka dan seluruh alam ini. Nabi Syu'aib menjelaskan bahwa ada siksa yang akan ditimpa oleh seorang yang durhaka kepada Allah, dan mengatakan bahwa jika mereka mengikuti suruhannya, maka manfaatnya untuk kamu sendiri. Sayangnya, mereka memiliki sikap sama seperti masyarakat Madian. Mereka dengan kerasnya menentang seruan atau ajakan Nabi Syu'aib alaihissalam, sehingga Allah memberikan azab
bagi mereka semua, seperti yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Makam Nabi Syuaib berada di Yordania yang letaknya 2 km barat kota Mahis. Wadi Syuaib merupakan sebutan area tersebut. Itulah tadi cerita Nabi Syuaib. Semoga kisah cerita tersebut bisa kita ambil hikmahnya, dan semoga kita tidak termasuk golongan seperti kaum Madian yang dijatuhi azab oleh Allah karena telah berbuat kemaksiatan di muka bumi.